Pak Kepala Sekolah. Mohon izin Pak mengganggu waktunya. Selamat pagi Pak. Pagi. Izin mau mewawancarai Bapak tentang kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika atau jurusan moral. Ya, jadi ada memang beberapa kasus ya yang paling sering terjadi mengenai etika dan moral. Salah satunya ya yang paling sering sekali terjadi ini permohonan orang tua akan perubahan atau perombakan nilai anaknya untuk dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Itu yang paling sering sekali terjadi. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, dalam setiap kasus yang terjadi, saya terlebih dahulu memahami jenis kasusnya dulu ya, pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu saya mengkategorikan apakah kasus tersebut berat atau ringan. Dalam kasus yang diutarakan itu terjadi dilema etika, yakni adanya pilihan yang sama-sama benar. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini? Untuk kasus tersebut, saya mempertimbangkan faktor penyebabnya dulu dan pihak mana yang terlibat, apakah kepentingan perorangan atau kelompok, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan atau rasa keadilan dan kasihan serta berdampak untuk kedepannya. Oke Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini yaitu memusyawarahkan kepada setiap elemen yang berhubungan ya, seperti BKS, seperti BP, wali kelas, dan selanjutnya dalam rapat Dewan Pimpinan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Yang paling efektif itu biasanya adalah komunikasi yang baik ya sama pihak-pihak yang terlibat. Oke Pak, makasih. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yaitu tantangan pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, itu mindset pola pikir itu akan pentingnya pendidikan itu harus diterapkan dengan penuh. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu? Tergantung jenis kasusnya ya. Jika seperti kasus kehadiran nilai siswa itu harus membuat jadwal tertentu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, itu banyak ya faktor-faktor atau orang-orang yang membantu saya, terutama adalah teman sejawat ya, seperti PKS, wakil kepala sekolah, seperti guru dan wali kelas, dan yang paling terutama itu saya selalu berdiskusi dengan orang tua siswa tentang perkembangan itu sendiri. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Iya, biasanya itu kita ambil pelajaran ketika kita menganggap bahwasanya keputusan yang kita ambil itu mungkin ada salahnya. Jadi itu bisa jadi pelajaran ke depan bagaimana supaya keputusan yang berbeda kita ambil dan bisa memperbaiki keputusan itu. Jika kita anggap benar keputusan itu, maka itu bisa menjadi pedoman ke depan. Oke, terima kasih Bapak atas wawancara kita. Sama-sama. Semoga bermanfaat sekolah kita ini. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Pagi. Silakan dulu Pak. Bapak mengganggu waktunya. Pagi Pak. Izin mau mewawancarai Bapak tentang kasus yang terjadi di sekolah yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ada beberapa kasus yang terjadi pada siswa-siswi di sekolah ini. Salah satunya kasus akan kehadiran siswa. Selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus yang terjadi? Apakah merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Dalam setiap kasus yang terjadi, saya terlebih dahulu memahami jenis kasusnya, pihak-pihak yang terlibat. Setelah itu, saya mengkategorikan apakah kasus tersebut berat atau ringan. Dalam kasus yang diutarakan itu, terjadi dilema etika, yakni adanya pilihan yang sama-sama benar. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Pak? Untuk kasus tersebut, saya mempertimbangkan faktor penyebabnya dan pihak mana yang terlibat. Apakah kepentingan perorangan atau kelompok, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa keadilan atau kasihan, serta berdampak untuk depannya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah kita ini, Pak? Langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini adalah memusyawarahkan kepada Wakasek, PKS, guru BP, wali kelas, dan selanjutnya dalam rapat para dewan guru. Berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, yaitu dalam pengambilan keputusan pada kasus di etika ini, Pak? Yang paling efektif adalah melakukan komunikasi yang baik sesama pihak-pihak yang terlibat. Jadi berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan yaitu tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Mindset atau pola pikir anak akan kepentingan pendidikan. Apakah Bapak memiliki sebuah yaitu tata kelola ataupun jadwal tertentu? Tergantung jenis kasusnya. Jika seperti kasus kehadiran nilai siswa, saya harus membuat jadwal terlebih dahulu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini merupakan yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini, Pak? Untuk faktor-faktor yang selama ini mempermudah untuk mengambil keputusan dalam kasus ini, yaitu pertama adalah faktor masyarakat, faktor lingkungan, dan faktor sekolah. Dan orang yang membantu saya untuk mempermudah kasus dilema etika ini adalah Wakasek, guru BP, wali kelas, dan seluruh dewan guru, sehingga kasus dilema etika ini dapat diambil keputusan untuk menyelesaikannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Yang dapat saya ambil dan saya petik dari dilema etika ini adalah bahwasanya setiap anak itu mempunyai masalahnya sendiri dan setiap anak itu membutuhkan perhatian, sehingga dapat menciptakan etika yang baik. Untuk kami melakukan pendekatan secara persuasif sehingga siswa-siswi atau peserta didik merasa nyaman, tenang dalam kegiatan belajar mengajar. Terima kasih. Terima kasih Pak atas wawancara kita, semoga ini semua adalah bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.